Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat semua? Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi abadan wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala maulana al-karim habibana rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman kathiran. Amma ba'd. Para muhibbin, para jamaah orang-orang soleh yang alhamdulillah hari ini yang ke masjid subuh kita sudah terbebaskan dari gelar kemunafikan. Mudah-mudahan tinggal ngisinya, karena hadisnya sahih, yang tidak subuh ke masjid adalah bagian daripada munafik. Semoga Allah istiqomahkan kita menjadi ahlul masjid selalu, amin. Harusnya ini disampaikan ke rumah-rumah. Beri gelar rumah ini masih munafik misalkan, paling ketakutan besoknya dia. Kagak ada yang berani sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan masjid ini berani nanti. Mohon maaf jamaah, Anda hari ini kami gelar munafik, jangan gelar sarjana dikejar-kejar gitu. Hadisnya sahih kan gitu. Semoga kita semua memahaminya dengan baik. Karena saya setiap pagi pas bangun subuh tuh yang saya tepuk dada saya, alhamdulillah ya Allah, kebahagiaan terbaik adalah bisa subuhan di masjid. Karena itu mahal banget waktu subuh nih. Tidak ada yang lebih mahal. Buktinya sholat sunnah 2 rakaatnya lebih baik daripada minad dunya wa ma fiha. Waktu termahal. Antum bayangin, terbaik dari dunia seisinya. Ada semua di sini nih. Mau selebritis paling bejat ada gitu. Gitu. Mau ulama paling soleh ada, mau barang paling mewah ada, mau ke Mekah bangunan terbaik ada, bangunan paling mesum ada, serba terbaik dari semuanya. Luar biasa Allah kasihkan. 2 rakaat aja, kita masih nambah lagi, ada yang pengen 3-4 rakaat, ada 6, tafadhol. Intinya adalah hari terbaik adalah di waktu fajar. Semoga kita bisa mengawalinya dengan selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita selalu tahaddus bi ni'matillah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah menjadi hamba Allah yang terus tahaddus. Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Saya berkeinginannya doa-doa yang alhamdulillah ya Allah diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat ruh, nikmat jasad, terus diulang-ulang, bukan cuma doa 5 waktu, menjadi kebutuhan kita. Makin spesifik doa kita, makin diijabah oleh Allah. Hatta ketika sakit, alhamdulillah ya Allah nikmat sakit ini, nikmatin aja. Makin antum nikmati, makin cepat sembuh. Nggak usah jauh-jauh. Saya waktu dulu udah mengibrohkan orang yang ketika tersandung batu berjalan, dia berkeluh kesah, mencarut, keluar bahasa-bahasa kerajaan kebun binatang gitu. Kakinya makin sakit, yang parahnya ditendangnya lagi batu itu, saking gobloknya gitu. Udah sakit tambah sakit gitu, disalahin ya batu. Ketika antum kena batu, alhamdulillah ya Allah, dosa aku kau hapuskan sekian banyak. Yang tadinya sakit rasanya hilang karena ada keikhlasan. Coba nikmatin habis ini. Alhamdulillah ya Allah diberikan istri cerewet, nikmatin aja. Ada gak? Gak ada di mulutnya, hatinya ada benar, gue ngelek-ngelek nih gitu. Alhamdulillah ibu berkata, alhamdulillah suami saya cuek banget, nikmatin aja, nanti berubah habis itu. Tapi berkeluh, suami gue tukang cuek banget ya Allah, berkeluh mulu, nggak jadi itu, nggak nikmatin aja semuanya. Yang saya bilang kemarin waktu bulan lalu saya sampaikan,
tidak ada makhluk yang bisa menikmati ujian Allah kecuali baginda Muhammad Rasulullah SAW. Belajar ilmu mahal menikmati musibah Rasulullah. Dan tidak ada makhluk yang berkeluh kesah dari musibah kecuali baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dia terima dengan ikhlas. Semoga kita pandai memahami ini dan ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada junjungan termulia yang akan kita kaji, kita kupas, kita dalamin, baginda Kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, bulan lalu saya mengkajikan tentang Syadidul Hub. Tahapannya ada 3. Mudah-mudahan videonya dibuka, dipelajari lagi biar nggak ngulang-ngulang. Intinya terakhir itu yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 6 ya, adalah orang mukmin itu mencintai Allah lebih utama daripada dirinya. Wa azwajuhum ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibu bagi wanita beriman. Jadi jangan salah nih, yang mencontoh semua kepribadian Rasulullah itu laki-laki. Yang ibu-ibu jangan nyontohin tingkah Rasul. Ya Bu, contoh para istri Nabi. Saya baru sudah 5 kali pertemuan di Masjid Baitul Muttaqin di BSD itu baru selesai mengkajikan Khadijah binti Khuwailid. Sampai pengurusnya, Ustaz lama banget. Biasanya saya ngisinya 10-15 kali pertemuan. Hasilnya saya pengen setiap suami nelpon ke saya, hasilnya apa gitu hasil pengajiannya. Karena tidak ada makhluk sesoleh Khadijah di muka bumi ini. Tidak ada wanita seikhlas Khadijah, kaum, bayangin antum, kayaknya Khadijah itu dalam hadis, setiap kafilah Quraisy berdagang satu rombongan, maka tidak lebih kaya daripada dagangan yang dibawa oleh Khadijah. Kalau bisa kita katakan ini kaum jet set. Sekarang yang dikenal tajir melitir gitu itu orang. Inilah Khadijah. Luar biasanya seumur hidupnya dengan baginda Rasulullah nggak pernah keluar kata-kata keluh kesah. Satu-satunya makhluk yang dapat salam dari Allah langsung. Khadijah, satu-satunya makhluk di muka bumi yang dibuatkan rumah di surga dari permata di atas Ratu Bidadari surga, hanya milik Khadijah binti Khuwailid. Yang jadi istri nggak pernah berkeluh kesah. Luar biasa. Kalau ada istri kita nggak berkeluh kesah, Khadijah hidup. Kalau ingat, Rasulullah menikah dengan Khadijah 25 tahun. Ya, monogami. Sekarang semangat banget mengkaji poligami. Syaratnya Bu, kalau tidak pengen suami poligami, amalkan amalan Khadijah. Ummul Mukminah Aisyah tukang protes masih ada bini lain habisnya. Tapi Khadijah selalu dibuat cemburu dengan bini lain. Rasul tidak pernah menikahi siapapun karena Khadijah menuntaskan semua masalahnya. Allahu Akbar. Terjemahannya panjang yang menyelesaikan masalah itu. Salah satunya Rasulullah itu dalam semalam bisa dengan 9 orang istrinya. Khadijah bisa menuntaskannya, luar biasa solehanya. Hari ini ada istri diajak suaminya main mulu, dia bilang. Marah-marah pula gitu. Halo Bu, hubungan suami istri itu pahalanya lebih hebat daripada sholat 5 waktu. Jelas? Berjamaah ke masjid. Ngapa? Salah satu dosa besar itu adalah zina. Ketika ada dosa besar zina, berarti berhubungan seksual adalah pahala besar. Pak, kerjain tiap hari pahala besar. Jangan ditinggalin. Ngapain capek-capek ke masjid terus? Pahala besar di dalam rumah ada. Halo, embat yang halal gitu. Ini nanti buka kitab tentang Al-Kabair, buku tentang dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar adalah zina. Setiap ada dosa besar berarti ada pahala
besar. Ibu, halo, jawab, mau nggak pahala besar? Hanya atuh laksanakeun wae atuh. Itulah perintah syariatnya gitu. Saya mah cuman biar bapak-bapaknya senang aja. Kalau dia nggak senang ngantuk masalahnya bapak-bapaknya. Diem-diem aja bahaya. Sami'na wa ta'na. Khusyuk banget jadinya. Tapi ini yang pertama harus diingat. Jadi makanya yang tolong dipahami, ibu-ibu ini yang harus dipahami pertama kali, jangan salah dalam beribadah. Suami ngajak hubungan suami istri, pas bangun gitu, suami ngomong, ayo Mi, tar dulu saya mau tahajud. Tahajud itu sunnah. Kalau suami ngajak hukumnya wajib. Selesaikan sunnah, nggak penting. Ketika Anda meninggalkan sholat tahajud, melayani suami, pahala tahajud Anda dapat, pahala hubungan lebih besar lagi, berlipat-lipat pahala. Dapat pahala tahajud, udah niat. Diajak suami, kerjain yang itu dulu. Allah tahu. Kayak gitu nggak istri kita di rumah? Alhamdulillah satu yang jawab kan gitu. Daripada kagak sama sekali, paling gua kontanin habis ini kan gitu. Yang lain malu-maluin. Itu gambarannya. Jadi jangan sampai ada hal yang paling utama saya pengen sampaikan ke wanita, berbakti kepada suami itu lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada bakti anak kepada orang tuanya. Di atas itu semua, setelah ijab qabul saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, bakti istri itu kepada suami. Dosa terbesar itu durhaka kepada suami. Buka surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu lakum. Fas-salihatu qanitatu tabi'atu bima hafizallahu alaihi wallatina yakhafuna nusuzahum fa'idhuhum wahsuruhum wadribuhum. Masya Allah, tegas banget nih. Laki-laki itu adalah qawam, pemimpin bagi wanita. Maka yang ada, taati suami Anda karena Allah. Wanita solihah itu adalah yang qanitah, yang taat kepada Allah atas perintah suami-suaminya. Pas-solihatu qanitatu tabi'atu, yang ngikut apa mana suaminya, yang menjaga harta suaminya, yang tidak mengizinkan laki-laki siapapun masuk ke rumahnya tanpa izin suami. Tanpa izin suami nggak boleh masukin laki-laki lain. Hukumnya sama dengan zina. Nauzubillah min dzalik. Sampai lihat ketika wanita itu tidak taat, ketika dia wallatina takhafuna nusuzahum. Nusuz itu adalah wanita yang tidak taat. Bahasa Qur'annya nusuz. Pembangkang itu nusuz. Yang tidak taat itu nusuz. Apa perintahnya? Nasihati, pisahkan dari tempat tidur. Yang ketiga apa? Wadribu khub, pukul dia. Yang merintahkan mukul Quran. Nasihati, pisahkan tempat tidurnya kalau sanggup kan gitu. Berpisah dengan bini kan gitu. Baru yang ketiga memukulnya. Setegas itu ketika wanita itu nusuz. Semoga istri-istri kita tidak melakukan itu, amin ya rabbal alamin. Karena itu amalan Khadijah tidak ada di sana. Ummul mukminah terbaik di muka bumi. Semoga itu menjadi contoh bagi ibu-ibu solihah di sini, amin ya rabbal alamin. Tapi baru mengingatkan mereview yang lama saja. Saya menjelaskan tentang kelengkapan cinta. Bahasanya gini. Banyak hal ketika kita mengkaji tentang sirah Rasul langsung ujuk-ujuk membuka buku Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Haikal, buku-buku lain. Ujung-ujungnya nanti langsung belajar tentang keturunannya, nasabnya apa-apa. Ini sudah masuk ke satu bab.
ketika bukunya. Harusnya pahamin dulu. Bab pertama cinta. Bab kedua setelah cinta yang syadidul hub kepada baginda Rasulullah, yang saya bilang kemarin, salah satu yang mengingkari Muhammad murtad. Jelas ya? Karena dia menjadi kalimat syahadatain. Maka mencaci maki Muhammad kafir. Hati-hati ketika dia muslim. Saking beratnya, mengapa Anda katakan itu dari kemarin? Anda sampaikan ke antum, buktinya Rasul itu khatamul anbiya, titik. Tidak boleh siapapun ngaku nabi, ketika dia muslim ngaku nabi, murtad dia. Ditutup, sudah selesai. Dan mengaku sahabat Rasul menjadi nabi pun murtad. Selesai. Kalau ada ikut dengan aliran itu, ngeheng otaknya gitu. Nyambung kan? Tahu kan sudah? Udah selesai. Tutup, kita pulang. Itu gambarannya gitu. Jelas sudah. Secara bimbingan Allah cinta itu adalah ada kebalikan cinta adalah benci yang mendalam. Ujian untuk membuat Muhammad ini akhir zaman, ujiannya berat. Tidak ada satupun anak Muhammad dari 3 orang laki-laki yang hidup, jangankan hidup sampai balik pun tidak. Garis bawahi. Anak-anak Muhammad Rasulullah, baginda Rasulullah SAW yang hidup sampai dewasa, punya suami, beranak pinak, hanya anak-anak wanitanya yang 4. Tapi 3-nya meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Ruqayyah, Ummi Kalsum dengan Zainab. Yang 6 bulan setelah Rasul meninggal hanya Fatimah. Yang berat ujian, siapa yang bisa menanggung? Orang Arab itu sombong dan angkuh, punya anak laki-laki. Anak pertama Rasulullah itu Qasim, maka dia dipanggil Abul Qasim. Anak pertama, bangga dia baginda Rasulullah. Sebelum jadi nabi diberikan yang terbaik. Qasim. Tapi nggak sampai balik, diambil Allah. Berat ujiannya. 3 anak laki-laki diambil semua. Tujuannya agar nasab Muhammad tidak dijadikan nabi. Ini logika ilahi yang berat banget ujiannya kepada Muhammad. Udah jelas. Maka kalau masih ada yang otaknya nggak nyambung, ngaheng, terlalu error otaknya untuk memahami agama. Ujian baginda Rasul itu berat banget. 3 anak laki-laki yang bagi orang Arab punya anak laki-laki itu sangat mulia, sangat takzim, sangat bangga. Umar bin Khattab berani membunuh anak wanitanya hidup-hidup karena punya anak wanita hina bagi orang-orang Arab kala itu. Kalau antum baca sirah Umar ngubur anaknya, ngajak dialog, bapak lagi ngapain? Ambil gali. Nggak ada perasaan batin, man. Tega bener dibunuh. Seperti itu tingkah laku orang Arab dengan anak wanita hina. Tapi baginda Rasul diuji dengan 3 orang anak. Masih ada orang yang menyimpangkan akidahnya kepada baginda Rasulullah dengan ujian seberat ini. Jelas? Cung, siapa yang sanggup 3 anak laki-laki dicabut semua di waktu belum balik? Bahasanya anak paling lucu tuh sebelum balik. Mainnya anak antum umur 2 tahun diambil, ya Robbi itu. Ada yang sampai stres nggak kuat. Ini kekasih Allah diuji dengan seberat itu 3 lagi, bukan 1 2 lagi. Untuk agar umat ini tahu nih, kekasih Allah terbaik ini semua anak laki-lakinya boleh ambil untuk menutup nasab anbiya. Jelas? Paham? Cukup. Baru kita masuk yang kedua. Setelah memahami cinta yang mendalam, di baliknya ada kebencian mendalam. Setelah itu adab. Dalam Islam ini yang paling utama, waktu saya ceramahkan dulu pun bicara tentang adab. Masuk masjid ada adabnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu masuk masjidnya. Sebelum masuk masjid harus suci. Beda bab wudu mah bisa. Kalau antum masih punya hadas besar, boleh nggak masuk masjid? Masuk fikihnya perdebatan nih nanti. Tapi utamanya adalah suci. Suci dari hadas gitu. Yang paling mulia, tempat paling mulia masjid gitu. Adabnya pun jelas.
Sampai setelah masuk masjid nanti ada adab lagi. Sudah masuk, sunnah muakkadah yang paling utama adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Inilah sholat sunnah paling hebat sejagat, tanpa dibatasin waktu, keadaan dan tempat. Masjid manapun Anda masuk, sholat sunnah 2 rakaat ini lebih muakkad dari segalanya. Kenapa muakkad? Rasul lagi khutbah Jumat, sahabat masuk langsung duduk, ditegur lagi khotib. Dalil itu menguatkan tidak boleh orang masuk masjid langsung ujuk-ujuk duduk. Sunnahnya sholat 2 rakaat. Khutbah Jumat itu sakral, ditegur, tidak sepantasnya duduk. Sholatlah 2 rakaat yang nanti ujungnya khairun minad dunya wa fiha, sama pahalanya dengan fajar. Dan itu ada sholat makruh kan, kita nanti waktu terbit nggak boleh sholat, makanya tidak ada ba'diyah subuh. Kemudian nanti waktu matahari panas-panasnya sebelum duhur tidak boleh ada sholat, tapi tahiyatul masjid tafadhol. Terbenam matahari nggak ada ba'diyah asar, tahiyatul masjid fadhol. Dia nggak terbatas oleh waktu, sholat yang sangat sakral. Itulah adab masuk masjid, jangan ditinggalkan. Saya kadang-kadang ngelihat langsung selebor aja, Nabi aja langsung negor di khutbah Jumat untuk orang jangan sampai meninggalkan tahiyatul masjid. Ini kadang-kadang mau rapat masjid langsung masuk, sholat sunnah 2 rakaat, perintahnya syariat itu, adabnya. Nah, adab dalam Islam itu sudah terbimbingkan dengan baik. Sebelum kita bicara adab dalam Islam tentang apapun, maka adab kita ada adab kepada Allah, adab kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah cinta itu akan muncul adab yang luar biasa. Maka kita pahami dulu adab-adab ini. Yang bawa Quran silakan dibuka. Surat 48 ayat 8 dengan 9. Adab kepada Rasul. Inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukrataw wa asila. Inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhir. Aku mengutusmu wahai baginda Muhammad Rasulullah SAW syahidan, menjadi saksi. Tidak ada makhluk paling beradab kepada Allah kecuali Muhammad Rasulullah. Syahidan, dia menjadi saksi. Peradaban itu dibangun lewat baginda Muhammad. Wa mubashshira, yang memberikan kabar gembira. Wa nadhira, dan memberikan peringatan. Semua diajarkan, dibimbing nanti. Litu'minu billah, untuk kita beriman pada Allah wa Rasul. Ayat ini mengingatkan ana dengan antum, bahasanya antum gak akan beriman kalau antum gak punya adab. Garis bawahin, saudaraku yang rahmati Allah, yang gak punya adab gak akan punya iman. Karena adab iman itu muncul dari orang-orang yang punya peradaban. Inilah litu'minu billah wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, yang artinya adalah menguatkan agamanya, membesarkannya, dan wa tusabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Saya dari kemarin mengingatkan, tolong Bapak Ibu sekalian jangan tinggalkan zikir ma'thur pagi dan itu perintah Quran, banyak ayatnya. Di surat Al-Ahzab nanti ada lagi ayat 43 dengan 44-nya tentang zikir pagi dan petang, berulang-ulang diingatkan Allah. Saking sakralnya zikir pagi dan petang. Ini ayat tentang adab sampai membicarakan tentang beriman, dan ujung-ujungnya disuruh zikir pagi dan petang. Dalam zikir pagi dan petang itu ada sholawat kepada Nabi. Satu, tentang adab ayatnya. Yang kedua, baru
Apa makna adab? Yang pertama, adab kepada Rasulullah itu mentaatinya. Adab yang pertama, taat kepada Rasul. Cinta kemarin udah kita bahas. Nggak usah lagi dimasukkan dalam adab, itu di atas adabnya. Cinta itu sakral yang paling utama. Ketika cinta muncul, maka dia akan beradab. Maka adab itu dengan taat. Surat keempat ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, taat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama siapa yang mereka taati. An'amallahu alaihim minan nabiyyin, siapa mereka yang bersama mereka nanti? Dari golongan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang soleh. Hasil taat itu luar biasa fadilahnya. Maka adab yang pertama taat. Udah, taat itu tanpa tapi. Nikmatin aja semuanya dari Rasul. Ketaatan itulah memunculkan kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi kelak. Orang-orang jujur, orang-orang syahid, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika humur rafiqah. Masya Allah. Dan inilah, mereka itulah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika humur rafiqah. Jadi teman terbaik kita itu para anbiya, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Inilah teman. Hasil taat. Ketaatan menghasilkan kita akan diberikan Allah teman. Maka bahasanya, kalau antum taat dengan Rasul, pasti teman-teman antum para anbiya. Pasti teman-teman antum orang-orang jujur. Jadi kalau nggak jujur, tidak akan berteman dengan. Kalau antum tidak taat kepada Nabi, tidak akan punya teman yang jujur. Balikannya gitu, tidak akan berteman dengan para syuhada, tidak akan berteman dengan orang soleh. Jadi kalau temannya orang toleh, berarti dia tidak punya adab kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, memuliakannya. Setelah taat, muliakan baginda Rasulullah. Surat 63 ayat 8. Kita bolak-balik Qur'annya. 63 ayat 8. Wa yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'az minhul adhal walillahil 'izzatu walirrasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Memuliakannya. Saya langsung ke bawah, walillahil 'izzatu walirrasul. Milik Allah lah kemuliaan itu, dan milik Rasulullah. Nah, milik Allah dan Rasul, setelah itu milik orang-orang beriman. Walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafik tidak tahu, nggak ngerti. Jadi izah, memuliakan Allah, Rasul, milik orang-orang beriman. Muliakanlah Rasulullah, maka kita akan dikatakan oleh Allah menjadi orang-orang beriman. Dan yang nggak tahu dengan kemuliaan Allah Rasul ini hanya orang-orang munafik. Hati-hati, ancaman Allah dalam Al-Quran munafik itu bukan seperti hadis. Kalau hadis enak, itu ancaman paling rendah. Ayatul munafiki thalatha, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Itu hadis paling rendah. Serendah-rendah ancaman munafik itu hadis. Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, ancamannya.
Manusia paling bobrok yang dibenci Allah itu munafikun. Dia Islam tapi dia benci dengan Allah dan Rasul. Sampai nanti di dalam surat An-Nisa ayat 143 itu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Nauzubillah, semua kita tidak masuk orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini mengatakan innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka kerak neraka jahanam. Keraknya. Jadi harus antum pahami, baraknya neraka jahanam itu orang kafir. Kalau antum makan nasi kabuli pasti pengen makan keraknya. Nah itu orang munafik gitu. Bukan makan kerak kabulinya yang munafik, itu gambaran gitu. Paling gosong tuh munafik gitu. Paham nggak tuh? Kalau sudah baranya paling bawah ya paling gosong. Itulah sejelek-jelek makhluk munafik. Maka dia bilang tadi, kalau hadis masih enak cuma tanda, tapi Al-Quran memberikan gelar serjelek. Kerak neraka jahanam itu munafiqun. Nanti bahasa ujungnya walan tajidalakum nasiro. Tidak ada yang akan menolong mereka. Ana menerjemahkan ayat ini, buka beberapa tafsir. Ibnu Katsir mengatakan munafik itu tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik, karena tidak ada yang menolong. Walan tajidalahum nasiro. Selebih selain munafik masih bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk neraka 2 hari? Cuma 2 hari, mau nggak? 2000 tahun masalahnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan ngacung, lumayan 2 hari saat Anda mau, nauzubillah. 2000 tahun masalahnya. Nauzubillah, semoga kita tidak pernah mencicipnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini yang harus dipahami mendalam oleh kita. Ayat Quran membicarakan munafik itu paling panjang. Dari ayat Al-Baqarah sampai juz 30 itu berulang-ulang tentang munafik. Bahkan khusus satu surat pun ada surat tentang munafikun. Hati-hati, sifat munafik dalam Al-Quran itu bengis, licik. Kamu plasenya hebat, seakan-akan soleh, kalau ke masjid paling seakan-akan baik, tapi hatinya busuk. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak masuk di sana. Karena di zaman Rasul pun orang-orang munafik sudah ada, bahkan mereka hafal Quran 30 juz. Tapi enggak sampai ke dalam hatinya. Nauzubillah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang munafik. Amin ya rabbal. Mengerikan azab Allah. Baik. Muliakan Allah, muliakan Rasulullah, maka kita akan dibebaskan jadi orang munafik karena kita akan diberikan Allah gelar orang beriman. Muliakan, titik, nggak usah yang lain. Adab itu memuliakannya, nggak ada bahasa lain. Baru nanti kita bahas setelah itu. Tidak boleh berkata kasar dan bicara keras. Detil banget nih, yang ngomong Al-Quran. Siapa di dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ini 515. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Maksudnya dalam segala amalan inilah ayat tentang adab. Jangan mendahului Allah dengan Rasul. Patokannya beradablah kepada Allah dan Rasulullah. Di ayat keduanya langsung dibimbing banget. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtan nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatakum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Masyaallah. Antum bayangin belajar adab kepada Nabi detil banget.
dalam surat Al-Hujurat ini. Di ayat kedua, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fauqa sautun nabi. Jangan kau bersuara di atas suara Nabi. Jangan bicara keras kepada Nabi. Adab pertama. Nggak mungkin turun ayat ini kalau tidak terjadi adab yang salah di para sahabat. Ngomong teriak-teriak, marah. Nanti ayat ini jawabannya adab kita mengajari anak dalam surat Luqman. Jangan ngajarin anak seperti khimar yang meringki kal khimar itu, dan Allah benci orang yang menjerit-jerit gitu. Di sini udah dijelasin la tarfau aswatakum fawqa sautan nabi. Jangan sampai suara kita lebih keras daripada suara Nabi. Ini bukan untuk kita sekali. Jadi saya pernah mengkajikan tentang ya ayyuhalladzina amanu yang disabdakan sini. Kalau ana mengkaji Al-Quran sekali lagi, wallahi Al-Quran ini bukan diturunkan untuk ana dan antum. Al-Quran ini diturunkan kepada makhluk terbaik di muka bumi dengan pengikut terbaiknya, baginda Rasulullah dengan para sahabatnya. Selama 13 tahun tidak ada satupun panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ditambah 2 tahun. Baru ya ayyuhalladzina amanu itu dipanggil tahun kedua Hijriah, baru mulai keluar. Jadi penggemblengan menjadi sahabat ini orang-orang beriman 13 tambah 2. Baru ya ayyuhalladzina amanu muncul. Madinahlah menjadi sejarah ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu ini jangan kita ngerasa songong gitu. Gua banget nih, enggak. Tingkah laku para sahabat yang teruji dengan pendidikan penggemblengan paling berat ketika tinggal di Mekah. Di Mekah tidak ada satupun hukum, amalan, syariat. Maka ini saya sering jelaskan nih, yang berdebat-debat banyak di grup itu, syariat itu sistem, bukan person. Ini yang kacau hari ini. Syariat itu dalam Islam sistem, bukan personnya. Ini yang hari ini jadi kekacauan. Kredit rumah tanpa riba, tanpa BI checking, tanpa bank, ujung-ujungnya gak terbangun-bangun tuh dia. Nggak ada. Syariat itu sistem, bukan person-person, nggak akan berdiri. Maka kuasai negaranya, bangun sistemnya. Ini yang kacau nih. Ada yang sekarang dikit-dikit syariat, ini syariat, perumahan syariah, ini syariah, tapi nggak mau ikut dalam pesta negaranya. Ini otak ngeblinger gitu. Karena yang harus dikuasai itu sistem dalam syariat. Nggak ada hukum selama di Mekah. Munculnya syariat di Madinah karena sudah menguasai sistem. Kalau antum tidak memahami ini, kacau Islam gitu. Balik dari Saudi datang ke sini, ceramah kita kemana-mana ngatakan bunga bank haram. Saudi benar karena udah sistemnya sistem Islam. Negara ini sistemnya apa? Halo? Bank sentralnya syariah belum? Terus kenapa di bawahnya kacau balau gitu? Karena nggak sumul memahami Islam, pecah belau buat akhirnya. Yang parsial diseriusin, yang usulnya dibiarin. Kacau akhirnya umat. Nggak usah politik, kita golput aja, ya terus hancur. Antum tercekoki dengan, makanya anak ingatkan antum semua, umat ini ngaji jangan langsung keplek gitu. Ittiba dengan cara yang benar. Nggak sembarangan. Jangan semua yang ada di Arab dibawa ke sini, berbeda. Mereka punya, tidak ada satupun di sana bank konvensional. Semuanya bank syariah. Sistemnya udah syariah semua. Warung buka kena
Askarnya langsung hukuman gitu. Negeri ini belum bersyariah, kewajiban kita semua membangkitkan pemahaman itu dengan sistemnya, kuasai sistemnya. Sekarang siapapun yang jadi pemimpin, ketika mereka punya partai apapun, dia berkuasa dengan sistemnya. Zaman Pak SBY yang menguasain adalah Demokrat. Demokratnya contohnya neolib, berkiblat kepada Amerika. Sekarang Indonesia berkiblatnya kepada Cina. Karena mereka nguasai sistem. Lah kapan kita berkiblatnya kepada Jazirah Arab? Ceramah-ceramah doang. Ini bid'ah, itu larang, ini larang. Tapi sistemnya nggak dipegang. Halo? Mau melek? Ayo atuh gitu. Semuanya berpolitik, bangkitin gitu. Kuasai sistemnya. Jangan belum megang sistem udah ngomongin syariah. Nggak nyuna. Sunnahnya sistem itu setelah berkuasa. Kalau parlemennya 570 orang semuanya muslim yang tahu sistem, selesai nggak? Selesai. Kuasain di situ. Mudah masuk kiai ke PDI masuk, ke Demokrat masuk, kemanapun semua. Duduk semuanya kiai, ketok palu, jedum, selesai. Sepakat? Sepakat nggak? Sepakat, tapi mikirnya lama nih, gimana caranya? Ada Allah di balik semua masalah dunia ini. Serahkan, jangan stres dengan otak antum. Wa makaru wallahul. Selama antum gak yakin dengan Allah, Allah gak akan hadir dengan urusan umat ini. Nauzubillah min dzalik. Ana cuma pengen mencerahkan di otak kita, syariah itu sistem, titik. Dan saya berani berdialog dengan siapapun ketika ini dijegal. Karena baru ada sistem Islam itu tahun kedua Hijriah semuanya. Sholat Jumat baru tahun kedua Hijriah. Puasa tahun ke-2 Hijriah. Sholat Id tahun kedua Hijriah. Apapun aturan dibuat di tahun kedua Hijriah. Perundangan Piagam Madinah itu baru diselesaikan, disahkan di tahun ke-2 Hijriah, bukan datang langsung. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Maka ketika kita memahaminya dalam peradaban Islam adalah ya ayyuhalla tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi, ini tidak dipahami dengan baik. Suara Nabi tidak menjadikan adab kita, oh enggak boleh keras-keras. Ketika di zamannya wala tajharu bil qauli kajahri ba'dukum li ba'din, jangan kamu ngomong dengan Rasul itu dengan keras-keras. Adab dengan Rasul lemah lembut. Karena inti nggak usah teriak-teriak pun Rasul udah ngerti. Diteruskan lagi di sini. Antahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Antahbatu, semua amalmu akan lenyap. Kamu nggak sadar karena kamu nggak punya adab dengan Rasul. Di ayat ketiganya, innalladzina yaghudduna aswatakum inda Rasulillah. Lihat nih, tegas banget nih. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Luar biasa. Innalladzina yaghudduna aswatakum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun karim. Orang bertakwa yang suaranya direndahkan, lemah lembut kepada Rasulullah, hasilnya yang akan Allah lahum maghfiratu wa ajrun karim. Dapat ampunan dan dapat balasan yang mulia. Dari suara. Itu masalah suara aja sampai detail seperti itu, tentang bagaimana adab kepada para rasul, para anbiya. Pewaris Rasul dengan anbiya siapa? Al ulama warasatul anbiya. Hadisnya panjang. Periwayatnya berbagai, Tirmidzi, Daud, Nasai mensahihkan hadis ini. Anda bacakan hadisnya panjangnya. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yu'ratnu
dinaron wala dirhaman innama warasatul ulama faman ahadan faqad ahada bihattin wa aqrabut. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang paling banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunnah beliau 2687. Imam Ahmad di dalam musnadnya buku kelima halaman hadis ke 169. Ad-Darimi dalam kitabnya, Abu Daud nomor 3641, Ibnu Majah dalam Mutaqaddimin dan lain-lain sampai Al-Hakim segalanya. Saya pengen mengatakan, maka hari ini saya pengen mengatakan dalam beragama bukan saklek langsung ittiba Rasul. Karena Rasul sendiri mengatakan al ulama warasatul anbiya, ikutin para anbiya, ikutin para ulama. Nabi pewarisnya para ulama. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke Rasul, dikit-dikit Rasul. Sekarang ittifaq ulama Sunni itu ada 4 mazhab ulama yang Rasyidah, yang lurus. Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Kalau antum sudah keliling negeri-negeri Arab, antum akan berdewasa dengan agama ini. Enggak gampang-gampang bid'ahkan amalan umat. Ya. Antum akan pergi ke semua jazirah Arab. Wallahu a'lam mazhabnya yang mengatakan mereka Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Ahmad bin Hambal yang aslinya enggak saklek seperti itu. Ya. Antum pergi ke Maroko, mazhab mereka Maliki. Antum hadirin di masjid besarnya, zikir 5 waktunya zikir keras. Mazhabnya Maliki. Cung yang sudah pernah ke Turki ada? Semoga Allah berangkatkan kita semua, amin. Turki mazhabnya Hanafi. Habis sholat 5 waktu semua antum dibagi tasbih oleh jamaah, zikir bersama keras. Halo, mazhabnya bukan Syafi'i itu. Saya udah 5 kali ke sana. Bahkan betah banget tinggal di sana. Lengkap hiburan di sana tuh, sirah tuh lengkap banget. Tempat Nabi Allah Musa alaihissalam ketemu Nabi Khidir ada di Antalya. Tempat goanya Nabi Ibrahim sampai hari ini masih ada di Salin Urfa. Masih dijaga banget, luar biasa. Berbeda dengan Jazirah Arab. Semua sirah itu hilang. Kalau di sana lengkap banget. Tiang gantungan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang digantung oleh Raja Namrud masih ada sampai detik ini. Goa tempat pengasingan Nabi Allah Ayub alaihissalam masih ada di sana. Mazhab mereka berbeda dengan kita, Syafi'i, zikir keras. Ujuk-ujuk balik dari Arab ngatakan bid'ah. Inti pakai mazhab siapa? Enggak bermazhab, salah. Ittifaq ulama Sunni, semua umat Islam yang Sunni harus ngambil 4 mazhab dan tidak boleh saling caci maki. Yang ada saling ikhtiram. Selesai. Saya pengen mengatakan kepada antum, kalau ada yang membid'ahkan amalan umat Islam, mari buka kembali kitab 4 imam mazhab yang mereka saling memuliakan satu sama lain. Nggak ada saling caci maki. Maka ajaran Islam bukan saling membid'ahkan. Nah, karena selalu ngomong kayak gini ke antum semua, mana lebih utama saling mencaci maki membid'ahkan sesama muslim dengan Al-Quran yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Maka syariat Allah sesama mukmin itu bersaudara itu lebih utama daripada caci maki. Jelas? Hukumnya ini hadis, ini Quran, mana yang dahulukan? Quran, selesai. Tep, ini yang kita bahas baru sampai ke suara, bagaimana
tidak boleh keras kepada Rasulullah. Adab dalam majelis, tidak boleh berkata kasar. Nanti ada adab dalam majelis Nabi dalam surat 24 ayat 62. Adab dari memanggil nama Nabi dalam surat 24 ayat 63. Selalu bersolawat kepadanya, tempat-tempat solawat. Waktu sudah syuruk, masih ada 3 lagi. Sampai detil banget dalam Islam itu kapan bersolawat, luar biasa adabnya. Karena pengen katakan ini tempat-tempat solawat kepada Nabi, salah satunya. Nanti kita akan bahas minggu depan lebih detailnya. Waktu-waktu untuk solawat sesudah azan, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu habis la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasul, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha. Habis la ilaha illallah, kita langsung Muhammadur Rasulullah. Doa Muhammad Rasulullah itu langsung doa kepada Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'watit was salatil ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Nama Nabi ini sebut. Habis azan kok solawatan. Tempatnya jelas solawatan. Kedua, ketika masuk masjid, setelah antum mengucapkan Allahumma ftah alayya abwaaba rahmatik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena saya ngomongkan kemarin di khutbah Jumat, kalau masjid-masjid cuman taklim saja, pengajian-pengajian saja seperti ini, habis itu kita makan bareng-bareng, ini konsep masjidnya masih belum nyunah, masih belum ngikutin ittiba'ur rasul dengan para al ulama warasatul anbiya. Tidak akan nyebar Islam ini ke Indonesia kalau cuma sesama kita aja. Coba sekali-sekali pengajian kayak gini makan banyaknya dengan orang kampung di luar komplek ini. Ajakin mereka. Jangan yang diceramain antum udah soleh semua di masjid semua nih. Yang nggak pernah ke masjid coba hadirkan ke sini diceramain. Karena itu tugas para nabi terdahulu. Sampai saya bilang di masjid saya kemarin protes, coba dievaluasi. Sudah berapa tahun shop masjid ini paling banyak misalnya paling banyak berapa sab? Soal kita? 5 paling banyak. Udah berapa tahun? Bujuk 20 tahun. 20 tahun. Masya Allah. Musibah terbesar oleh antum semua tidak memuhasabainya. Kenapa 20 tahun 5 sab terus kok nggak pernah bisa sampai ke belakang? Pernah nggak dibuat? Oh ini nggak pernah ke masjid, apa sebabnya? Sudah belum disilaturahmiin bergantian? Sudah belum? Silaturahminya nggak usah ngomongin tentang wajib ke masjid. Datang satu, apa kabar bapak? Gimana, sehat nggak? Dikit-dikit. Kita ini mengapa Masjid Joko Karyan mendunia dengan uang masuk per bulan itu udah hampir miliaran sampai puluhan miliar? Karena mereka sekarang ini Joko Karyan sudah nentaskan segala masalah kemiskinan dengan masalah sosial, radius dari masjidnya 5 kilo. Itu masjid beriman baru. Halo? Anda nyinggung antum ini masalahnya. Masjid beriman itu keberdayaannya sampai 5 kilo sudah dia. Awalnya nggak sama sekali peduli. Setelah dikelola dengan baik, punya hotel gratis untuk para musafir. Orang berhutang dilunasin, al-ghorimin pakai uang zakat. Fisabilillah dikasih tempat, dimuliakan. Mu'alaf yang masuk Islam mau kaya mau miskin dapat santunan, karena bahasa Al-Quran nggak kenal kaya miskin. Mu'alaf dapat jatah. Ngapain ada 8 asnaf kalau nggak dijalanin? Masjid-masjid jalanin cuma 3, amil, fakir, miskin. 8 dibagi ke 3 aja tinggal, enak banget tuh. 1/8 jadi 1/3. 1 miliar bagi 3, wajar aja, bujuk amat gitu. Dia amil, dia miskin, dia fakir, dapat dia semua. Nggak tuntas masalah. Wallahi negeri ini bermunculan tiap hari lembaga zakat ribuan, tapi kemiskinan di mana-mana. Gerobak manusia gerobak di mana-mana. Kemana lembaga-lembaga zakat ini? Semua itu muslim. Tunggu pertanggungjawaban di sisi Allah.
Antum nggak nuntaskan masalah umat. Lihat ketika sistemnya bagus, nanti kurikulumnya tuh luar biasa sistem Islam itu. Rasulullah membangun peradaban generasi produktif. Abu Bakar Siddiq menuntaskan masalah akidah umat yang nyeleweng ketika Rasul meninggal. Setelah akidah umatnya kuat, diperangi habis-habisan, ekspansinya di zaman Umar bin Khattab, ekspansi luar biasa. Ta'sisul iqtisadinya terjadi di zaman Utsman bin Affan. Tidak ada satu tempat penaklukan yang tidak dibangun pelabuhan. Sekarang dikatakan tol laut, sudah ada dari zaman Utsman bin Affan. Lo baru cita-cita. Antum akan ketemu dimanapun negeri muslim waktu itu dibangunkan pelabuhan. Makanya Samudra Pasai, segala kerajaan Islam itu sudah punya. Cirebon, antum akan ketemu sudah ada pelabuhan semua. Surabaya itu pelabuhan tua semua. Zaman para kesultanan Islam sudah ada di zaman dari Utsman bin Affan. Tidak ada satu penaklukan yang tidak ada pelabuhan dan di situ ada ekonomi yang tumbuh. Sudah dibangun. Ali bin Abi Thalib membangun sistemnya. Pembukuannya rapi. Tuntasnya nanti luar biasa setelah Muawiyah, Hakam, khalifah keempat dari itu Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada satupun orang miskin dalam sistem Islam yang khilafahnya luar biasa luas. Tidak sampai 100 tahun peradaban Islam tidak menemukan seorang pun muslim yang miskin. Dan tidak ada bangunan-bangunan menjulang hebat, nggak ada. Nggak ada masjid zaman Rasul keren-kerenan. Sekarang masjid 10 miliar, tetangganya miskin gak makan gak ada yang peduli. Dosa tuh masjid. Halo. Duit banyak, alhamdulillah ngumumkan Jumat, kas kita masih 10 juta. Nauzubillah min dzalik tuh kas. Tanggung jawab antum. Habiskan uang masjid karena masjid ini milik Allah. Nanti Allah akan ngisi lagi dengan cara dia. Jangan ketakutan. Masjid ini milik Allah. Jangan jadi milik antum. Oh nanti kalau duitnya dihabiskin siapa yang mau ngisi? Jangan pakai otak antum, ini rumah Allah pasti ada jalan. Tenang aja, yang kaya itu selesai. Ada miskin kasih, punya utang lunasin. Datang dia, kami lagi banyak utang, datangin rumahnya, rentenir. Ini enggak nyeramain, bunga bank haram, rentenir haram, cuma ceramah haram semua. Dia ngelilit utang gak ada yang lunasin. Islam itu solutif bukan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling gak enak tuh kayak gitu ditutup dalam keadaan serius kan.